Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan waktu luang yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dikumpulkan dalam kebaikan, kita dikumpulkan dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu yang telah datang pujian yang sangat banyak dari Allah dan Rasul. Di antara keutamaan kita bermajlis ilmu di waktu pagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ila masjid, man goda ila masjid la yuridu illa liyata'allama al-khaira aw yu'allima al-khaira kana lahu ka'ajri umrah." Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid, tidak ada niat kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya seperti pahala umrah. Maka Bapak Ibu yang datang di pagi hari ini, luruskan niat kita. Apabila kita datang ke masjid ini untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kita semua yang hadir dapat pahala bagaikan pahala umrah. Sungguh sebuah pahala yang besar bagi yang datang ke masjid pagi-pagi untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini adalah daftar dosa yang mengundang bencana. Musibah
bencana di negeri kita terus datang menyapa. Yang terbaru adalah gempa bumi di Sumatera Barat. Di mana? Di Pasaman ya. Sudah dengar beritanya? Ini artinya negeri kita selalu disapa dengan musibah dan bencana. Belum hilang wabah Covid, bencana alam terus ada, datang silih berganti. Sebenarnya ada apa di balik ini semua? Akankah kita hanya mengatakan bencana musibah itu hanya karena faktor alam? Atau ada faktor-faktor yang lain? Karena kebanyakan manusia ketika melihat bencana, mereka hanya mengatakan ini adalah faktor alam. Kalau terjadi gempa bumi, maka dibilang apa? Ada pergeseran lempeng bumi. Ketika terjadi banjir, dibilang apa? Curah hujan lebat. Jadi pemandangan manusia dalam memandang bencana dan musibah hanya semata-mata karena faktor alam. Padahal kaum muslimin, segala bencana, segala musibah, sumber yang paling besar sumbernya perbuatan dosa. Apa? Perbuatan dosa. Segala musibah yang menimpa kita, apakah itu musibah alam, apakah musibah berupa penyakit, sumber utama yang paling besar dosa. Dosa siapa? Dosa manusia. Yang mereka melanggar keharaman Allah, mereka meninggalkan kewajiban yang harusnya ditunaikan. Karena dosa-dosa manusia, alam tidak lagi ramah. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat, di lautan, karena sebab siapa? Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan manusia. Berarti kita jangan memandang semata-mata bencana musibah itu karena faktor alam. Ini termasuk kesalahan besar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan termasuk kesalahan kalau kita menilai bencana musibah itu cuma semata-mata faktor alam. Faktor yang paling besar perbuatan dosa manusia. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Surat Al-Ankabut ayat 40. Apa kata Allah? Maka masing-masing mereka manusia kami siksa disebabkan dosa-dosanya.
Manusia kami siksa karena sebab dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Apa itu? Kilat. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Apa namanya? Gempa bumi. Dibenamkan di dalam bumi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Pesawat jatuh tenggelam. Ya, kapal laut tenggelam. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kata Allah. Dan Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Jadi ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan sebab musibah itu karena dosa. Perhatikan, kami siksa mereka karena sebab dosa-dosanya. Ada yang kami hujani batu kerikil, ada yang kami kirim kilat menyambar-nyambar, ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, ditelan bumi, ada pula yang ditenggelamkan di tengah laut. Allah tidak berbuat zalim, tapi merekalah yang berbuat zalim. Dengan demikian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dosa-dosa ini yang membuat polusi bumi semakin bertambah setiap hari, yang membuat Allah murka, kejelekan merajalela di mana-mana sampai masuk kampung, ini merupakan sumber bencana yang paling besar, dosa. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Pemerintah tidak becus nanganin bencana begitu saja nggak bisa. Jangan. Masa ngurus banjir aja nggak bisa. Salahkan diri kita, jangan salahkan pemimpinnya, jangan salahkan gubernurnya, salahkan diri kita masing-masing, karena manusialah yang membuat bumi ini rusak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Zainab binti Jahash, beliau berkata, Rasulullah bangun dari tidurnya dalam keadaan wajahnya memerah. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab dari kejelekan yang sungguh telah dekat kedatangannya. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah berlubang besar, kata Nabi. Maka Zainab bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang soleh? Wahai Nabi, apakah kita akan binasa dengan azab Allah padahal masih ada orang-orang soleh? Rasulullah menjawab, na'am, idza kathura al-khabas. Iya, kalian akan disiksa walaupun masih ada orang soleh, dengan syarat jika kejelekan sudah menyebar. Jika kejelekan sudah banyak, tidak ada manfaat orang soleh, semuanya kena azab. Perhatikan saudaraku, Nabi ditanya, wahai Rasul, apakah kita akan binasa sementara di antara kita masih ada yang soleh? Nabi jawab, iya, kalau
kalau kejelekan sudah menyebar. Ini menunjukkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak cukup soleh sendiri. Ajak yang lain. Ajak keluarga paling kecil, istri, anak. Bagaimana istri kita tidak melanggar aturan Islam, pakai jilbab, pakaian yang menutup aurat. Anak kita tidak melanggar aturan Allah. Jadi Anda tidak bisa soleh sendiri, karena Allah kalau sudah menurunkan azab dan siksa, semuanya kena, termasuk orang-orang yang soleh. Lantas dosa-dosa apa yang dapat mengundang bencana? Dosa apa yang membuat Allah murka sehingga menurunkan bencana dan musibah? Ini yang perlu kita pelajari. Tujuannya jelas, agar ketika nanti sudah kita pahami bahwa ini dosa bisa mengundang bencana dan musibah, seorang muslim harus menjauhi dosa-dosa tersebut. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, araftu syarr la li syarr walakin li tawakki wa man lam ya'rifi syarr minal khair yaqa'u fihi. Aku tahu kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, tapi agar menjaga diri. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, pasti dia akan bisa terjatuh dalam dosa tersebut. Maka berikut ini saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, daftar dosa-dosa yang mengundang bencana. Pertama, dosa kesyirikan. Dosa apa? Kesyirikan. Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Contoh, yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Khusus tidak? Khusus. Karena enggak ada makhluk yang bisa menciptakan alam semesta. Khusus hanya Allah. Maka tidak boleh kita katakan alam semesta ini ada penguasa yang lain. Tidak bisa. Alam semesta ini ada yang nungguin. Kutub utara, kutub selatan, ada yang jaga. Laut selatan, laut utara, ada yang jaga. Ini syirik. Karena yang menjaga alam semesta adalah kekhususan Allah. Apa dalilnya bahwa dosa syirik itu mengundang bencana? Di antaranya surat Hud ayat 102. Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab suatu penduduk negeri
yang berbuat zolim. Kata Allah apa? Begitulah azab Rabbmu. Dia mampu mengazab penduduk negeri yang berbuat zolim dan kesyirikan, kezoliman yang paling besar. Jadi Allah tidak akan menyiksa satu penduduk negeri kecuali mereka berbuat zolim. Syirik, kezoliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dalil yang lain bahwa kesyirikan mengundang bencana. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa mahun? Qala asyirku billah. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa saja 7 perkara tersebut wahai Nabi? Nabi Muhammad menjawab, di antaranya yang pertama al-isyraku billah, asyirku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Nabi sudah mewanti-wanti kita, jauhi 7 perkara, karena 7 perkara ini mubiqat, menghancurkan. Di antara 7, nomor 1 kesyirikan, ranking paling atas. Nomor 1 apa? Kesyirikan. Maka dengan demikian perbuatan syirik bisa membinasakan kita. Karena kata Nabi, mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Di antara yang paling besar, syirik. Umatnya Nabi Nuh diturunkan bencana apa kepada umat Nabi Nuh? Banjir besar. Apa kira-kira umatnya Nabi Nuh kok ditenggelamkan dalam banjir besar? Kira-kira kesalahannya umat Nabi Nuh itu apa? Berbuat syirik. Mereka menyembah patung. Mereka menganggap patung ini dari orang soleh, syirik. Maka Allah kirim musibah, banjir besar. Maka kalau manusia hari ini, zaman ini tidak sadar syirik itu sebab datangnya bencana, belum sadar juga, jangan harap musibah bencana diangkat kalau kita masih berbuat syirik. Karena yang menjamin tidak ada bencana itu ketika kita menjauhi dosa syirik. Selama masih ada yang potong kepala sapi, bangun jembatan, potong kepala sapi. Ada yang kontraktor di sini dapat proyek apa gitu, bikin jembatan ya. Harus apa? Nyembelih sapi, kepalanya dimasukkan ke dalam pondasi. Jangan harap kalau ada perbuatan semacam ini bencana akan diangkat oleh Allah dari negeri kita kalau kita masih berbuat syirik. Bahkan nyembelih kepala hewan itu bukan cuma membangun jembatan, bangun pemukiman, perumahan. Saat pondasi, ceker ayam dibeli. Ceker ayam bukan yang besinya, bukan. Ceker ayam di pasar beli. Ketika semen lagi diaduk, naruh di pondasi, masukin ceker. Supaya apa katanya? Supaya rumahnya kuat, kokoh.
Ini penyembelihan kepada selain Allah yang Nabi tegas-tegas mengatakan man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik, dan syirik dosa mengundang bencana. Baik, dosa kedua, dosa yang bisa mengundang bencana, melakukan perbuatan baru dalam urusan agama. Melakukan perbuatan baru dalam urusan agama dan ibadah. Melakukan perbuatan baru dalam urusan agama dan ibadah. Dosa yang kedua ini tidak kalah dahsyat dari dosa yang ke-1. Dosa yang kedua ini membuat perkara baru dalam urusan agama dan ibadah tidak kalah dahsyat dengan dosa yang pertama. Sama-sama mengundang bencana. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Safiyah, istri Nabi SAW, beliau berkata, pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Nabi Muhammad sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Apa kata Sofia? Pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Beberapa pagar roboh, beberapa bangunan hancur, gempa bumi. Lalu Umar bin Khattab keluar ke Madinah berkhotbah, pidato. Apa kata Umar ketika dapat gempa bumi? Di zaman Nabi nggak ada gempa bumi, zaman Abu Bakar tidak ada gempa bumi, tapi di zaman Umar kok bisa terjadi gempa bumi? Maka Umar pidato di depan rakyat. Wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Demi Allah, kalau gempa ini terulang lagi, saya akan pergi dari kalian. Allahu Akbar. Lihat kata Umar, wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Apa maksudnya berubah? Kalian begitu cepat meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lama meninggal, Abu Bakar belum lama meninggal, tapi kalian sudah begitu cepat berubah, mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, mengada-ngada perkara baru dalam ibadah. Betapa cepat kalian berubah sehingga terjadi gempa bumi. Saudaraku, bagaimana Umar bin Khattab, seorang pemimpin, ketika mendapati musibah menasehati masyarakat untuk kembali ke agama yang benar, jangan berubah. Jangan bikin perkara-perkara baru dalam agama yang akan mendatangkan, mengundang bencana. Dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran, semakin kuat manusia berpegang dengan agamanya, semakin sedikit musibah.
semakin kuat rakyat masyarakat berpegang dengan agamanya, maka musibah akan semakin sedikit. Manusia yang hidup di zaman Nabi megang agamanya kuat. Mereka tidak berbuat syirik. Mereka tidak membuat perkara baru dalam agama. Tidak terjadi gempa bumi. Ada terjadi gempa bumi zaman Rasul? Tidak ada. Karena manusianya masih memegang teguh agama. Apa yang Allah ajarkan diamalkan. Apa yang Rasul syariatkan amalkan. Gak ada neko-neko. Apa neko-neko? Macem-macem. Gak ada. Yang diajarin Nabi amalkan. Gak ada anggapan kan ini baik. Ya, kita peringati Nabi diangkat ke langit, nerima kewajiban sholat supaya mengenang bagaimana Nabi punya perjalanan religius ke atas langit. Kita kenang, kita peringati. Gak ada. Para sahabat yang hidup di zaman Rasul beragamanya simple, sederhana. Apa yang diajarkan Nabi amalkan. Yang tidak diajarkan tidak diamalkan. Enak. Maka tidak ada gempa bumi di zaman Rasul. Rasul meninggal diganti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun. Setelah itu beliau meninggal. Di zaman Abu Bakar pun tidak ada penyimpangan agama. Tidak ada yang membuat perkara baru dalam agama. Ketika Abu Bakar diangkat, yang ada umat Islam sebagian mereka rame-rame murtad. Al-murtad keluar dari Islam dan tidak mau membayar zakat. Langsung langsung Abu Bakar perangi, kirim pasukan sana yang murtad perangi. Ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab saat itu. Langsung diperangi, mati di tempat, dibunuh oleh Wahsy. Sampai Wahsy mengatakan, aku membunuh manusia terbaik di dunia dan membunuh manusia terjelek di dunia. Aku membunuh manusia terbaik di dunia, pamannya Nabi Hamzah. Dan aku sekarang menyesal, aku ganti dengan membunuh manusia terburuk di dunia, yaitu Musailamah Al-Kadzab, karena dia mengaku Nabi. Semakin kuat manusia berpegang dengan agama, tidak ada gempa bumi di zaman Abu Bakar. Namun manusia berubah. Betapa cepat sekali kalian berubah sehingga terjadi gempa bumi ini. Kalau terjadi lagi gempa bumi, saya akan tinggalkan kalian. Karena sudah berubah-ubah agamanya. Maka perhatikanlah kaum muslimin, betapa dalamnya, betapa cerdasnya pemahaman sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Beliau tidak mendapati peristiwa aneh-aneh di zaman Nabi. Enggak ada. Umar itu kan ketemu Nabi. Dia enggak ngedapatin peristiwa aneh-aneh di zaman Nabi. Namun tatkala rakyatnya sekarang berbuat perkara baru, Allah rubah keadaan bumi. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Jangan macam-macam dalam beragama. Kewajiban kita hanya menerima. Minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Kata Imam Az-Zuhri, dari Allah risalah agama ini. Wa ala rasul al-balagh, kewajiban Nabi menyampaikan.
dari Allah agama, kewajiban Nabi menyampaikan, wa alaina taslim, dan kewajiban kita sebagai umat menerima. Tidak membuat perkara baru, yang mana perkara baru di negeri kita itu sangat banyak. Ini sekali lagi, semakin rakyat kuat berpegang dengan agama, akan semakin sedikit musibah. Gempa bumi di zaman Nabi tidak ada. Gerhana bulan, berapa kali terjadi gerhana bulan di zaman Rasul? Gerhana bulan, Allah ciptakan gerhana, itu tujuannya apa? Menakut-nakuti manusia supaya ingat Allah Maha Perkasa. Berapa kali terjadi gerhana bulan di zaman Rasul? Hanya 1 kali. Makanya cara sholat gerhana nggak ada perbedaan. Kita sholat gerhana caranya sama nggak? Sama, karena kejadiannya cuma 1 kali. Kejadian 1 kali dicatat sama para sahabat. Oh, Rasul sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama 2 kali ruku, 2 kali sujud. Rakaat kedua 2 kali ruku, 2 kali sujud. Dicatat. Cuma sekali gerhana bulan. Di zaman kita 2022 berapa kali Pak gerhana bulan? Dari Bapak kecil. Puluhan kali? Ratusan kali? Ratusan. Kenapa kira-kira gerhana di zaman kita semakin banyak? Tidak di zaman Nabi yang cuma terjadi 1 kali. Karena manusia semakin akhir zaman, semakin buruk, semakin meninggalkan agamanya. Tatkala manusia meninggalkan agama, maka kondisi alam ikut berubah, rusak. Karena tujuan gerhana agar kita takut, agar kita sadar. Siapa tahu suatu saat bulan benar-benar jatuh ke bumi, matahari benar-benar jatuh ke bumi. Jadi gerhana itu untuk menakut-nakuti kita. Ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi keluar sambil ketakutan, menarik selendangnya. Nah, itu. Maka ingatlah kaum muslimin, semakin rakyat kuat memegang agamanya, maka musibah pun akan semakin sedikit. Lihat, negara yang berpegang dengan agamanya kuat sering dengar musibah. Nah, contoh Arab Saudi, ada bentar-bentar gempa bumi, bentar-bentar banjir, ada sedikit. Dibandingkan kita, banyakan mana? Banyakan kita. Kenapa? Karena di negara kita semuanya ada. Syiriknya ada, membuat perkara baru dalam agama ada, maksiat ada. Ini tantangan hidup di negeri Indonesia. Di negara lain yang patuh dengan agama, musibah itu minim. Nggak ada di sana penggalangan donasi banjir, penggalangan donasi gempa. Nggak ada. Kalau kita sedikit-sedikit donasi tanggap darurat, flash donasi, ya kan? Kenapa? Karena banyak musibahnya. Di sana nggak ada. Maka sadarilah kaum muslimin, ini dosa yang kedua yang mengundang bencana. Apa? Membuat perkara baru dalam urusan agama dan ibadah. Dosa yang ketiga yang mengundang bencana, membangkang kepada Nabi dan Rasul. Membangkang
kepada nabi dan rasul, melawan, membangkang utusan Allah, itu dosa besar. Dosa ini merupakan penyebab terbanyak datangnya siksa dan bencana dari Allah. Membangkang Rasul, tidak taat perintahnya. Membangkang Rasul, melanggar apa yang dilarang. Bahkan dalam Al-Quran, cerita umat-umat yang membangkang Nabi dan Rasul sangat banyak, yang ujungnya umat-umat tersebut musnah, disiksa, diturunkan azab kepada mereka. Di dalam Quran, umat yang membangkang Rasul langsung dikirim azab, selesai. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 77 sampai 79. Surat apa? Al-A'raf. Surat keberapa Al-A'raf? 5 apa 6? 5 apa 6 Al-A'raf urutannya? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf. Hafalin ya. Hafalin. Baik. Surat Al-A'raf ayat 77 sampai 79. Allah berfirman, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Kemudian mereka umatnya Nabi Saleh menyembelih onta betina itu. Mereka angkuh, sombong terhadap perintah Allah. Maka mereka berkata kepada Saleh, wahai Saleh, datangkan apa yang kamu ancamkan kepada kami. Allahu Akbar. Nantang. Saleh, datangkan apa yang kamu ancamkan kepada kami. Kalau kamu betul orang-orang yang diutus oleh Allah, kalau kamu betul seorang Rasul, datangin itu bencana sama kita. Ya, mereka nyembelih ontanya Nabi Saleh, membangkang, melawan. Kemudian mereka ditimpa gempa. Karena nantang, akhirnya Allah balas. Apa? Dikasih gempa. Jadilah mereka bagaikan mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nantang Allah yang sekarang pun terulang di zaman kita. Mana Allah? Mana kirim alamatnya sini? Gitu ya. Gak ada. Orang yang menantang Allah, Saleh, kirim azab kalau memang kamu itu utusan Allah. Langsung Allah timpakan gempa sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Kemudian Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku. Aku sudah ngasih nasihat, tetapi kalian tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Ya, ketika terjadi gempa bumi kepada umatnya Nabi Saleh, mereka mati, Nabi Saleh selamat. Nabi Saleh bilang, wahai kaumku, saya itu sudah menyampaikan nasihat, saya itu sudah menyampaikan amanah Allah, tapi kalian gak percaya. Kalian gak suka orang yang memberi nasihat, ya sudah, ini dampaknya. Bagaimana gempa bumi ada di zaman Nabi Saleh? Sebabnya gara-gara membangkang
membangkang kepada nabi dan rasul. Membangkang utusan Allah, bahkan menantang turunkan azab, sekalian Allah turunkan bencana. Jadi jangan sekali-kali kita melawan nabi, melawan rasul. Kalau itu kebenaran, terima. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 37. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka mendustakan Nabi Shu'aib. Kemudian mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Inilah akhir cerita orang-orang yang membangkang utusan Allah. Mereka ditimpa gempa, mereka ditimpa bencana. Sudahkah kita sadar? Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Bagaimana bentuk membangkang Nabi Muhammad? Bentuk membangkang Nabi Muhammad tidak mengamalkan ajaran Rasul. Bahkan melawan, bahkan membantah. Ini kan nenek moyang. Ini kan kearifan lokal. Padahal Nabi yang menjelaskan ini tidak boleh. Kalau kita sudah berani membangkang Rasul, tunggu tanggal mainnya. Gempa, bencana. Jadi jangan meninjau bencana itu cuma semata-mata faktor alam. Oh, bencana itu ya memang lempeng buminya ada yang geser. Ya kan? Kalau tsunami ada yang apalagi curah hujan tinggi. Tidak. Dosa itulah yang mengundang bencana. Di antaranya dosa kalau kita membangkang, melawan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, dosa yang keempat yang mengundang bencana, dosa perzinahan. Dosa perzinahan. Islam melarang umatnya untuk mendekati zina. Islam melarang umatnya untuk mendekati zina. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Para ulama mengatakan kalimat jangan kamu mendekati zina ini lebih dalam, lebih kuat larangannya daripada ucapan jangan berzina. Kalimat jangan kamu mendekati zina ini lebih kuat daripada jangan berzina. Kenapa? Kalau mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Maka lebih dalam ucapan jangan kamu mendekati zina ini lebih dalam maknanya. Perbuatan zina, perbuatan dosa besar, adalah perbuatan yang terkutuk, bisa mendatangkan musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 29. Walutan id qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum latatuna rijala wa taqtauna sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Maksudnya apa? Homo. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kalian sudah mengerjakan perbuatan maksiat yang sangat keji, yaitu homoseks. Apakah pantas kalian mendatangi laki-laki, kemudian mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Diingkari jangan berbuat homo, malah nantang datangin azab. Akhirnya apa? Allah datangkan azab dalam ayat 31-nya surat Al-Ankabut. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk-penduduk negeri ini karena sebab mereka berbuat zolim, yaitu maksiat. Maka sarana apapun yang bisa mengantarkan kita pada perbuatan zina jangan didekati. Karena kalau kita sudah berani melakukan perbuatan zina, Allah akan turunkan azab. Di antaranya hadis riwayat Ahmad dan hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Ma dhahara fi qaumi riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak pada sebuah kaum perkara riba dan perzinahan melainkan mereka telah menghalalkan siksa Allah atas diri mereka sendiri. Apa kata Nabi? Tidaklah sekelompok manusia, masyarakat berani terang-terangan melakukan riba perzinahan, maka Allah akan turunkan. Sama saja mereka menghalalkan siksa Allah turun kepada diri mereka. Di zaman kita riba sangat banyak. Bahkan kita tidak bisa lepas dari yang namanya debu riba. Beli tiket pesawat ada asuransi. Tiket kereta ada asuransi. Masuk terminal bayar peron ada asuransi. Dan seterusnya. Maka kalau sekelompok manusia sudah berani menunjukkan riba, menunjukkan zina, mereka telah menghalalkan siksa Allah turun untuk mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, yang masih bujang-bujang, sudah pengen menikah tapi belum mampu berusaha nikah, ya. Yang masih bujang kalau ngelihat perempuan langsung pusing, ada gak? Ngelihat perempuan langsung pusing, nunduk ngelihatnya tambah parah, tegak ngelihat juga. Nikah, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan zina yang bisa mengundang bencana. Maka bapak-bapak jangan main-main sama perempuan. Yang sudah menikah, hati-hati. Ikut acara reuni. Ketika reunian ketemu teman lama.
Perasaan dulu waktu SMA kayak gula Jawa, kok sekarang kayak gula putih. Mulai percakapan tadinya biasa, lama-lama menjurus. Ya, hati-hati. Nggak boleh pacaran, nggak boleh nikah di luar apa? Nikah sambil lari. Nikah apa namanya? Nikah lari. Udah capek nikah lari lagi. Nggak boleh. Atau menyimpan nomor kontak bukan suami, bukan istri kita simpan. Kemudian menjalin hubungan lewat media sosial, nggak boleh. Jadi para bapak-bapak jangan main-main dengan perempuan. Halalkan atau sudahi. Sudahi atau halalkan. Jangan bermain-main dengan wanita. Karena kita akan terjebak dengan wanita. Betapa banyak orang yang sukses hancur gara-gara wanita. Dia main-main, memberikan harapan, PHP. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah punya suami, cukup dengan suami. Tidak usah melihat rumput tetangga lebih hijau. Tidak usah berselancar di media sosial. Sehingga kenalan dengan teman-teman lama, akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Habis CLBK, PMDK, pendekatan mulu dapat kagak. Bahaya, jangan main-main dengan lawan jenis. Akan menyebabkan kita datang mendekati perzinahan. Padahal Allah mengatakan, jangan kamu mendekati zina. Kalau ada yang minta pertemanan di media sosial, kita wanita yang minta pertemanan laki-laki, jangan di-add, jangan diterima, di-unfriend, putus, ya. Jangan nyimpen nomor kontak laki-laki. Atau ibu-ibu sengaja lewat pohon kenangan. Kenapa? Dulu saya sama dia jadiannya di sini. Ya di pohon mangga. Nggak boleh, nggak usah dilewati rumahnya, nggak usah diingat-ingat yang akan membuat memori kita terbang lagi, tidak usah. Maka yang namanya perzinahan jauhi. Jangan bermain-main dengan wanita. Ibu-ibu pun kalau bergaul dengan laki-laki yang normal-normal saja. Jangan balas SMS, WA laki-laki yang bukan mahram dengan nada-nada yang genit. Tahu genit? Genit itu apa? Manja. Tahu manja? Maacih. Cik. Cek. Gak usah ngapain ibu-ibu genit-genit begitu. Maacih. Bilang terima kasih. Jelas. Daripada maacih. Cik. Ada lagi yang WK. Wik. Allahu Akbar. Ini sarana menuju apa? Perzinahan. Yang Rasulullah mengatakan wazinal ain an-nazar, zinanya mata dengan melihat. Wazinal yad al-bas, zinanya tangan dengan menyentuh. Wazinal rijal, zinanya kaki dengan berjalan. Nanti kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan. Bahaya. Sarana melihat, ya, tangan dengan memegang. Sekarang megangnya bisa nggak langsung, pakai apa? HP, video call. Ini bahaya. Jangan mau wanita muslimah diajak video call laki-laki yang bukan mahram. Dosa. Maaf ukhti,
Boleh lihat wajahnya, kita video call yuk, ngobrol tentang panitia kajian. Jangan mau. Modus kalau ada panitia kajian ngajak ngobrol ibu-ibu video call suruh buka cadar, jangan mau, itu penipu buaya. Paham? Keras dikit kita karena sudah kejadian. Ya, nah ini udah kejadian. Hati-hati para ibu, para bapak, jangan main-main dengan yang namanya sarana menuju perzinahan. Karena dosa ini bisa mengundang bencana. Tidaklah nampak pada sebuah kaum riba dan perzinahan kecuali mereka telah menghalalkan siksa Allah turun atas diri mereka. Dan kalau sudah turun, dosa zina ini memunculkan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Karena dosa zina. Jadi dosa zina ini kalau sudah nampak, kemudian turun bencana, penyakitnya itu macam-macam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw." Tidaklah perbuatan zina sudah muncul pada suatu kaum sehingga mereka berani melakukan terang-terangan. Tidaklah muncul zina pada sekelompok masyarakat sehingga mereka berani melakukan terang-terangan, melainkan akan diturunkan kepada mereka penyakit taun dan berbagai penyakit yang belum ada pada umat sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Penyakit taun ini sangat berbahaya, bisa mematikan. Lewat angin orang kena virusnya mati di tempat, lebih parah dari corona. Kalau corona kan matinya di mana banyaknya? Rumah sakit. Ini enggak, kita jalan kena mati di tempat, mimisan berdarah mati. Taun, sebabnya apa? Zina. Dan juga Allah turunkan penyakit yang belum ada pada umat sebelumnya. Penyakit kita zaman sekarang macam-macam. Flu aja banyak. Flu Singapura, flu burung, flu apa lagi? Ya, nah ini. Sekarang ada baru lagi. Gara-gara zina, maka semua perbuatan zina harus di stop. Sarana menuju zina harus stop. Yang punya pacar, putusin. Mana bujangan-bujangan? Bujangan ya mas? Punya pacar mas? Enggak, bener. Tenanan. Ah, yang punya pacar siapa? Putusin sekarang. Ya, bilang maaf. Tadi saya ikut kajian, disuruh ustadz mutusin kamu. Ya, karena ini sarana menuju zina, mengundang dosa, mengundang azab, musibah, bencana. Jangan kita main-main dengan masalah wanita. Kalau bapak-bapak sudah pengen nikah lagi, nikah. Jangan PHP, ya. Jangan pula banyak ngobrolnya tentang poligami. Bapak-bapak itu kan omong doang. Gak berani poligami, ya kan? Cuma ngobrol di warung kopi, di pertemuan, tapi prakteknya gak berani. Yang gentle nikahi, nah begitu, gak banyak ngomong, tiba-tiba undangan di-share dalam rangka mensyukuri pernikahan kedua. Ya, jadi jangan main-main dengan wanita. Semua sarana menuju perzinahan harus kita stop. Dosa yang
kelima, minuman keras dan nyanyian. Minuman keras dan nyanyian. Dua dosa ini sangat digemari oleh masyarakat. Manusia yang kurang imannya, mereka akan santai menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Bahkan pasangannya, kalau sudah minuman keras, pasangannya apa? Nyanyian, musik. Apa sebutannya? Dansa, apa lagi? Ya, dan lain-lain. Pasangan minuman keras, musik, nyanyian. Dua dosa ini, dosa yang benar-benar akan mengundang bencana. Mengundang bencana. Tidak main-main. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, hadisnya sahih. Beliau bersabda, la yakunanna fi hadhil ummah khasafun wa qadafun wa maskhun wa dzalika idza syaribu al-khumur wattakhadu al-qainat wa darabu bil ma'azif. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nanti akan ada di antara umat ini satu yang ditelan bumi, dua yang dilempar dari bumi, tiga yang dirubah wajahnya, yaitu ketika mereka menenggak minuman keras, menyimak mendengarkan para bidu wanita, dan memainkan alat musik. Allahu Akbar. Akan ada di antara umat ini yang ditelan bumi, longsor, gempa, pergeseran tanah. Apa namanya pergeseran tanah? Istilahnya likuisasi ya? Apa? Likuifaksi. Akan ada di antara umat ini yang ditelan bumi, longsor, gempa, yang dilempar, bangunan hancur, kelempar, ya, tsunami. Lihat tsunami, berapa meter dari jarak kalau kena lempar ya? Puluhan meter. Akan ada di antara umat ini ditelan bumi, dilempar, dirubah wajahnya menjadi buruk. Kapan? Ketika mereka menenggak minuman keras, ketika mereka mendengarkan bidu wanita, wanita perempuan nyanyi, konser didengarkan, dan dimainkan alat musik. Sodako Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah benarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengatakan dengan hawa nafsu, dan ini terjadi, akan ada, berarti nanti di antara umat ini yang ditelan bumi, dan sekarang sudah terjadi. Gempa di Sumatera Barat, banyak korban yang belum ditemukan. Gunung meletus di mana? Lumajang. Berapa korban yang tidak ditemukan? Ditelan bumi. Lahar panasnya sampai atap rumah. Ditelan bumi. Kapan? Kalau mereka sudah menenggak minuman keras.
Allahu Akbar. Sekarang minuman keras sudah masuk warung-warung kecil. Betul? Bahkan masuk legal supermarket. Ada? Yang ini harusnya diperangi, dimusnahkan, bukan malah dibiarkan, dilegalkan. Karena akan mengundang bencana. Bidu wanita, konser. Yang lebih parah, si perempuannya menyanyikan katanya lagu religi. Pakai alat musik, didengerin, oh nangis, histeris. Allah. Tapi tidak menangisi dosanya. Memainkan alat musik. Ini pun terjadi. Oh, temannya minuman keras musik. Dengan munculnya aplikasi TikTok, ibu-ibu yang paling banyak melakukan TikTok, betul? Sampai ibu-ibu yang sudah ngaji kadang-kadang coba-coba TikTokan dengan suaminya, dengan anaknya, direkam, disebarkan. Tidak boleh, tidak boleh. Walaupun pakai cadar, walaupun pakai cadar, walaupun pakai jilbab besar, mengikuti alunan musik, direkam dengan video, tidak boleh. Ini dosa yang menyebabkan bencana datang. Apa kata Nabi? Ketika minuman keras sudah diminum, ketika bidu wanita disimak, didengarkan, ketika alat musik dimainkan, maka akan terjadi manusia ditelan bumi, dilempar, dirubah wajahnya, dan seterusnya. Yang keenam, dosa yang mengundang bencana. Dosa keenam, dosa perjudian, dosa judi, dosa perjudian. Judi dosa besar, hukumnya haram. Judi termasuk apa? Dosa besar, hukumnya haram. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, semuanya termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Siapa yang bilang? Allah. Jangan sampai nanti yang suka judi datang protes. Aliansi perjudian menggugat Ustadz. Kenapa? Melarang judi. Enggak boleh. Ini yang bilang Allah. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib, termasuk perbuatan setan. Ya. Masuk perbuatan apa? Setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Tuflihun. Bahasanya apa? Tuflihun. Maka yang berjudi tidak akan beruntung. Pasti dia akan diuji dengan musibah bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Dan sungguh perjudian zaman sekarang dibungkus dengan model-model yang halus. Dinamai perjudian dengan sumbangan sosial. Dinamai perjudian dengan apa? Pulsa, ya hadiah langsung, tapi harus nelpon. Ini perjudian yang jelas-jelas, tapi dibungkus dengan casing-casing yang baru. Maka jangan tertipu wahai kaum muslimin. Yang namanya judi tetap judi sampai hari kiamat. Walaupun pakai embel-embel syariah. Sekarang kan orang-orang pakai syariah.
Ya, kredit syariah, bank syariah, judi syariah, itu ada. Judi, judulnya judi syariah. Gak ada. Syariat dengan judi dua hal yang kontradiksi, tidak mungkin bersatu. Judi haram, syariat halal. Mana bisa halal haram menjadi satu? Judi syariah, nggak ada. Seperti pacaran Islami, itu nggak ada pacaran Islami. Pacaran Islami emang kayak bagaimana Pak Ustadz? Kalau janjian naik motornya masing-masing, nggak boncengan. Nanti ketemuan di rumah makan, bawa motor masing-masing. Ini syariah, ini Islami namanya pacarannya. Pesen mejanya masing-masing nggak? Pesen meja makannya pisah apa satu meja? Satu meja, cuma duduknya tidak dempet Pak Ustadz. Social distance, jaga jarak, hadap-hadapan, itu katanya pacaran Islami. Tidak ada pacaran haram Islami halal. Haram halal tidak mungkin digabung. Ya, ini. Dan perjudian dosa yang mengundang bencana. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika ahlu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Zalim termasuk diantaranya judi. Dosa ke-7, dosa yang mengundang bencana, tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat. Zakat dalam rangka membersihkan harta yang kita punya, itu zakat. Dari dosa-dosa campuran-campuran yang tidak baik. Barangkali rizki kita kecampur yang haram. Barangkali rizki kita kecampur riba, korupsi. Maka zakat salah satunya untuk membersihkan rizki yang kita punya. Apabila kita tidak mau membayarkan zakat yang wajib, zakat mal, misalkan Bapak Ibu punya kekayaan senilai 85 gram emas, atau bisa dibilang 85 juta, maka sudah wajib bayar zakat. Bila kita tahan, sayang, kalau saya bayar nanti uang saya berkurang, sayang, tunggu azab Allah akan turun. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u minal qatar minas sama walaulal bahaim lam yumtaru." Nabi SAW bersabda, apabila tidaklah mereka menahan, menunaikan zakat harta, mereka enggak bayar zakat, kecuali hujan tidak akan turun dari langit. Andaikan bukan karena binatang, niscaya Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Allahu Akbar. Tidaklah mereka mencegah dari bayar zakat, kecuali diharamkan hujan turun dari langit. Bencana tidak? Bencana. Kalau bukan karena binatang, kami tidak akan turunkan hujan.
Cuma karena Allah sayang dengan binatang, sayang dengan tumbuhan, Allah turunkan hujan. Ini menunjukkan tidak bayar zakat termasuk mengundang bencana dan musibah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sayang kalau punya uang. Sudah wajib zakat, bayar. Gak usah nunggu bulan Ramadan. Zakat harta itu syaratnya 2. 1, mencapai nisab. 2, sudah lewat 1 tahun. Maksud nisab apa? Minimal kadar uang yang kita punya senilai 85 gram emas. Bapak-bapak ada nggak di rumah 85 juta? Atau di rekening? Ada? Kalau sudah ada, catat. Kapan, tanggal berapa saya tabungannya mencapai 85 juta? Tulis tanggalnya. Dengan tahunnya. Berjalan 1 tahun, tahun depan masih sama, nilainya sama atau tambah banyak, wajib keluar zakat. Itu berarti sudah haul, sudah 1 tahun. Berapa zakatnya? 2,5%. Total dari jumlah uang bagi 40, itu 2,5%. Ya, itu yang dikeluarkan, kita bayarkan. Jangan sayang-sayang, kalau dibayarkan nanti uang saya berkurang. Taruhlah punya 100 juta, 2,5%-nya berapa? Dari 100, 2.500.000, 2,5 juta. Ini uang saya 100 juta, kalau dikurangi 2,5 juta jadi 90 berapa? 7.500. Sayang, nggak genep. Akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Nggak boleh. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu kan kalau jajannya logam mulia, LM, Antam, apa lagi? Logam mulia yang banyak dijual sekarang. Atau ibu-ibu pakai perhiasan. Sekali make 85 gram emas. Jari 10, 55 sudah 50 gram. Betul? Anting 2, 10, 10, 70. Satu jari 5 gram. Berarti kalau 10, 50 gram. Anting kanan kiri 10, 10, 70. Belum lagi gelang tangan 10, 80. Gelang kaki 1, 90 gram sekali jalan. Ibu-ibu yang punya perhiasan 85 gram emas wajib bayar zakat. Kalau kita tidak bayar zakat, ingat hadis ini. Allah tidak akan turunkan hujan dari langit andaikan Allah tidak kasihan sama binatang, sama tumbuhan, Allah tidak akan turunkan hujan. Gara-gara kita tidak menunaikan zakat mal. Bayar zakat mal. Karena harta itu titipan Allah. Musibah besar pada zaman ini. Orang yang mampu, orang yang kaya, dia cinta mati dengan hartanya. Mereka menganggap harta, uang segala-galanya. Zakat tidak dibayar, haji tidak berangkat. Cuma pikirannya apa? Cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia. Ini yang membinasakan. Yang benar bagaimana? Dunia, uang, duit itu di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Kalau uang sudah masuk ke dalam hati, susah ngeluarinnya, itu susah. Mau infak, ngitung dulu. Karena sudah dimasukkan ke hati. Yang benar uang itu di tangan, kita yang ngatur. Jenguk orang sakit, keluarin. Orang tua sakit, ayo mudik, keluarin duit. Itu namanya dunia di tangan, akhirat di hati. Jangan takut dengan dunia. Kadang kita cinta sama uang itu cinta mati, sedekah saja pelit. Ya.
Karena mengira uang ini nanti buat anak-anak sekolah, jaminan pendidikan mereka. Ini namanya kita sudah cinta dunia. Uang yang sebenarnya yang kita punya itu yang sudah disedekahkan. Bapak Ibu, uang yang sebenarnya yang kita punya itu yang sudah disedekahkan, dizakatkan. Bukan yang diinvestasi, bukan yang disimpan di rekening. Ini semua akan jadi rebutan ahli waris. Bapak-bapak punya investasi kelapa sawit, apa di mana-mana. Itu nggak akan dibawa mati. Yang dibawa mati yang sudah disedekahkan, yang sudah dibayarkan zakat. Yang kita simpan di rekening, simpan di investasi akan jadi rebutan ahli waris. Maka harta yang sebenarnya yang kita punya yang sudah kita sedekahkan, itu simpanan kita. Jadi mau pilih nyimpen di rekening apa nyimpen nanti buat di akhirat. Bapak-bapak sekarang lebih senang nyimpennya di rekening apa yang udah disedekahin? Yang di rekening. Padahal yang sebenarnya itu yang sudah kita keluarkan untuk kebaikan, itu yang tersimpan. Bukan yang masih di rekening, itu gak akan kita bawa. Tapi sayangnya manusia lebih senang mengembangkan uangnya yang di rekening, di bisnis ini, bisnis itu. Ya. Tidak disedekahkan dan lain-lain. Kemarin saya kedatangan teman. Dulu dia sama-sama belajar sama saya di Unaizah, Qasim, Saudi Arabia. Dapat 1 tahun belajar di Unaizah, dia minta rekomendasi Raja Salman. Dulu zaman kita belajar, Raja Salman itu masih gubernur Riyadh. Dia minta rekomendasi supaya diterima belajar di kampus Universitas Islam Madinah. Akhirnya dapat, rekomendasinya dapat. Berangkatlah teman saya ini ke Madinah, berbekal rekomendasi gubernur kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Diterima belajar di Universitas Islam Madinah. Saya tetap masih di Unaizah. Singkat cerita, dia belajar di Madinah, tersibukkan dengan dagang. Dagangnya tidak main-main. Kayu gaharu. Ngambilnya di Papua. Sibuk main kayu gaharu, jualan sambil menuntut ilmu. Terkumpul modal 3,8 M. Gak main-main, orang cerdas dia. Bisnis jualan kayu gaharu sampai miliaran. Tergoda untuk mengembangkan usaha, tapi lain bidang. Tambang emas. Izin ke pihak kampus Jamiah 2 minggu buat ngurus bisnis tambang emas. Karena dia harus datang langsung menyerahkan uangnya ini 3, M. Pulang ke Indonesia, datang ke lokasi penambangan emasnya, dia kumpulin semua, beli alat, karyawan, segala macam untuk mengambil emas. Dengan modal tadi dari jualan kayu gaharu terkumpul uang berapa? 3, M. Ternyata emasnya gagal untuk diambil oleh timnya. Dia bentuk tim perusahaan, ngambil tambang emas, gagal. Bangkrut di situ dia. Waktu 2 minggu habis. Langsung pihak kampus mencoret namanya. DO. Drop out. Tidak bisa melanjutkan belajar di Madinah. Kisah nyata. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Cinta dunia tidak akan bisa membawa kebaikan. Cinta duit, mengembangkan, kita pengen kembangkan usaha, itu bukan hakikat uang kita. Allah bisa ambil kapanpun.
Akhirnya dia menyesal. Sekolah sudah minta rekomendasi gubernur yang sekarang jadi raja, diterima, harusnya bersyukur, belajar sungguh-sungguh, gitu kan? Tergoda dengan dunia, putus DO, tidak dinyatakan lulus. Padahal 1 tahun lagi, 2 semester lagi dia lulus. Ya, kita yang belajar di Unaiza hanya ngelus-ngelus dada, ya Allah, alhamdulillah kita di sini masih belajar. Ya. Nah ini, jadi jangan berpikir ngembangin usaha ini, usaha itu. Harta sebenarnya yang kita punya itu yang sudah disedekahkan. Bukan yang kita simpan, bukan yang kita investasikan. Ini bisa jadi rebutan ahli waris, bisa hilang kapanpun Allah ambil. Tapi kalau bapak-bapak bayar zakat, bapak-bapak sedekah, gak akan hilang uang kita. Sudah dicatat. Kita akan ambil nanti di akhirat. Yang bapak-bapak sekarang simpan di rekening, investasi ini, investasi itu, bisa hangus. Dan betapa banyak zaman sekarang investasi bodong. Investasi bodong. 3,5 M, Pak. Hangus, hilang begitu saja. Berarti menunjukkan apa? Itu bukan uang kita. Uang kita yang sebenarnya yang sudah disedekahkan. Kemudian ceritanya, dia jatuh miskin. Sampai beli beras 1 kilo gak punya duit. Nangis kita diceritain kayak begitu. Padahal dulu kan teman perjuangan, ya. Beli beras 1 kilo gak punya, dulunya uangnya banyak. Akhirnya memulai lagi jualan apa ya, sampai dia bekerja di satu tempat. Ya. Mainnya lain lagi, proyek aspal. Ya ikut dulu kakaknya, dari hasilnya nabung terkumpul 700 juta. Dapat proyek besar jalan lintas Sumatera. Gubernur yang memberikan proyek. Karena dia bukan bidangnya dalam masalah ini, yang banyak mafia. Kontraktor banyak mafia enggak? Banyak. Akhirnya tertipu lagi, habis lagi 700 juta. Berapa total, Pak? Ya, 4,2 M hilang. Jadi uang yang kita simpan itu bukan uang sebenarnya milik kita. Allah bisa ambil hangus begitu saja. Ini bukan uang kecil ya Pak ya, 4,2. Saya aja gak pernah ngelihat kayak gitu kali. Bukan uang kecil. Kenapa? Karena harta yang sebenarnya yang kita punya itu yang sudah diinfakkan, yang sudah kita salurkan, yang sudah kita bayarkan zakatnya itu. Maka saudara-saudaraku, jadikanlah ini pelajaran. Jadikanlah ini sebagai pelajaran. Taatlah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, banyaklah sedekah. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia kemudian meninggalkan akhirat. Allahu taala a'lam. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaan pertama, dengan kemajuan teknologi saat ini, manusia dapat mengetahui kapan gerhana akan terjadi. Bagaimana hukumnya kami menunggu di masjid ketika gerhana itu datang, lalu kami sholat ketika gerhana itu terjadi, sehingga seolah-olah kami menunggu gerhana tersebut. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya tentang pertanyaan serupa, dan beliau menjawab, gerhana itu bagi yang melihat,
bukan yang ditunggu-tunggu kabarnya. Walaupun zaman sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mengetahui datangnya gerhana. Karena betapa banyak berita teknologi meleset. Karena hadisnya apa? Wa idza ra'aitumuh fafza'u ila salat. Apa terjemahan ra'aitum? Terjemahan ra'aitum apa? Apabila kamu melihatnya, fafza'u ila salat, maka segera berangkat menuju salat gerhana. Jadi ngelihat dulu, takut, berangkat salat. Sebagaimana Nabi melihat ketakutan sambil menyeret kainnya, sampai para sahabat mendengar suara kainnya Nabi SAW saking cepatnya, takut. Ini yang dianjurkan oleh Rasul apabila kamu melihatnya. Sekarang dengan adanya teknologi, manusia itu nggak takut lagi dengan gerhana. Bahkan dipersiapkan untuk selfie. Cekrek. Ini azab, malah selfie. Gerhana itu datang untuk menakut-nakuti manusia, bukan untuk selfie. Terlebih lagi anjuran-anjuran, ayo abadikan momen gerhana tahun ini. Cuma berulang 20 tahun sekali. Ayo selfie, abadikan. Itu tuh azab. Jangan malah diabadikan, dimomenkan, ya. Jadi yang benar, ngelihat gerhana, takut, berangkat sholat. Bilang, as-salatu jami'ah. Bukan sudah disetel imam dan khotib ini, tempat pelaksanaan masjid ini, jam sekian. Gak ada seperti itu, ya. Apalagi dihubungi ustadznya jauh-jauh. Ustadz, bisa nggak ceramah? Ceramah apa? Ceramah gerhana. Emang kapan gerhananya? Besok, lusa. Loh, emang sudah ngelihat? Ya siap-siap aja Pak Ustadz. Nggak ada seperti ini. Yang jadi imam setempat ketika terjadi gerhana, ayo. Jadi nggak ada settingan dari jauh-jauh seminggu imam khotib ceramahnya ini, nggak ada. Tidak ada. Tapi dia sifatnya mendadak. Tujuannya untuk menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba baca hadis-hadis tentang sholat gerhana, baca. Ya baca. Karena kita itu kan kurang baca hadis, termasuk ustadz-ustadznya. Mau saja diplot jadi ini, padahal hadisnya tidak seperti itu. Dan kami selama di Saudi ketika terjadi gerhana, gak ada pengumuman akan dilaksanakan salat gerhana besok dengan imam penceramah ini, gak ada. Kita di rumah lagi tiduran, tiba-tiba as-salatu jami'ah, langsung kaget semua kita. Ih, gerhana, ayo cepat berangkat. Begitu. Sifatnya mendadak. Dan itu masih terjadi saat di negeri ini saya masih kecil. Masih kecil dulu SD, masih ada seperti itu, mendadak. Ada gerhana langsung pukul apa? Kentongan, tong. Yang ibu-ibu hamil ngumpet di bawah ranjang. Itu justru yang seperti itu yang sunnah. Langsung yang bapak-bapaknya ngambil sarung wudhu, sholat di masjid. Itu yang kayak begini gerhana itu. Bukan sekarang disetel, disetting, ya, nggak ngelihat juga dipaksain ngelihat. Bukan seperti itu. Ya, jadi bacalah hadis-hadis Nabi tentang sholat gerhana, kita akan paham. Dan baca penjelasan ulama. Baca penjelasan ulama. Naam, Allah alam. Saya dulu terbiasa bersedekah ke masjid, lembaga dakwah atau fakir miskin. Namun karena sekarang pendapatan menurun pas-pasan, saya jadi tidak bisa melakukan sedekah yang dulu. Namun pertanyaan saya, apakah ketika saya tetap memberikan nafkah kepada istri anak,
hal itu dapat dianggap amalan sedekah saya, sedekah kepada istri anak, nafkah, ini adalah sebaik-baik uang yang kita keluarkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu alal fuqara wal masakin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dinar, uang yang engkau keluarkan, engkau nafkahkan di jalan Allah. Dinar, uang yang engkau keluarkan, nafkahkan untuk fakir miskin. Dinar, uang yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Apa kata Nabi? Yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Jadi ketika kita mengeluarkan nafkah, istri dikasih nafkah, anak kebutuhannya dipenuhi, ini nafkah dinar yang paling bagus, paling besar pahalanya. Nah, maka bapak-bapak jangan pelit ngasih nafkah ke istri. Jangan ngasih cuma makan, buat minum, buat listrik, SPP. Istri kasih jajan. Neng, ini bulanan operasional 5 juta. Listrik, SPP, makan, minum. Ini 1 juta buat kamu hadiah. Gitu. Sehingga si istri mau beli seblak, mau beli rujak, dia punya duit. Gak nungguin suaminya atau ngambil uang bulanan. Jatah makan dikurangin buat beli bakso si istri. Enggak. Jadi antum jangan pelit. Antum aja nyuci mobil, yang nyuci dibayar 40.000 ya kan? Masa istri nyuciin baju kita, nyuciin baju anak, setrika, masak, beres-beres, gak dikasih apa-apa. Kan cinta Pak Ustadz. Bukan begitu ya. Itu paling afdol. Nafkah yang kita berikan ke keluarga, kata Rasul, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada yang kita keluarkan di jalan Allah atau ngasih fakir miskin. Ibu-ibu gimana? Setuju Bu? Catat tanggal 27 ya Februari. Sudah gajian? Sudah. Mulai bulan ini istri kasih jatah minimal 1 juta. Cocok ibu-ibu 1 juta? Awalan nanti tahun 2023 minta naik. Ya, kasih istri penghargaan buat istri. Istri itu butuh dihargai, butuh disayang. Ibu-ibu yang di atas, cocok ustadz kayak begini nih. Ustadz kayak gini saya demen katanya. Pembela kaum wanita. Ya, begitu. Ini hadisnya, saya bacain hadisnya tadi. Yang kamu infakkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya. Nah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.